Kembali abang menyambung mengenai takdir di dalam usia, takdir dalam hak hidup, atau takdir mengenai kematian manusia. Bahwasanya jelas kematian itu telah Tuhan tentukan ketika kita masih dalam perut ibu. Ketika Tuhan tiupkan ruh di dalam perut ibu kita, yang kita masih berusia 3 bulan 10 hari atau tepatnya 99 hari. Pada saat itu Tuhan telah tuliskan, tetapkan berapa lama si ruh itu melekat di tubuh kita, di tubuh sang janin itu. Ketetapan itu luar biasa. Ada ketetapan itu hanya sampai dalam perut, tidak sampai sempat lahir. Ada yang lahir 1 hari, 2 hari, seminggu, setahun, 10 tahun, atau 100 tahun. Jadi ketentuan kematian ini pun bukan hasil karya manusia. Berarti kematian ini tidak bisa kita dahului dengan bunuh diri. Tidak akan mati orang itu apabila dia belum masa waktunya tiba, atau dengan bahasa lain kontraknya habis. Mau bunuh diri pun tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Karena hebatnya dia maka dia bisa menunda kematian, tidak juga bisa. Jadi yang mengatakan hal-hal itu yang bisa merubahkan kematian dengan doa dan segala macam, itu berarti mereka orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti. Mereka hanya penghayal-penghayal berat. Namun abang melaksanakan ini dengan satu teori dan praktek selama 37 tahun. Kita melihat bahwa contoh yang pernah abang katakan, maksudnya abang ketika ibunya abang meninggal dunia, ketika kita memakamkan di kuburan karet Jakarta Pusat, Aki pun hadir pada hari itu. Di situ pun ada ayahnya abang. Maka ketika selesai kita mengubur, memakamkan ibu, maka Aki berkata kepada ayahnya abang, dia katakan, ya kalau saya meninggal tidak hari ini, saya meninggal hari Rabu. Itu kurang lebih 8 tahun kemudian. Jadi Aki mengatakan kepada ayahnya abang bahwa beliau akan wafat pada hari Rabu. Kembali 7 tahun sebelumnya Aki menulis surat kepada abang yang pernah abang jelaskan juga. 7 tahun sebelumnya, kalau dihitung, cuman Aki memberikan satu arti kiasan, nanti Bul ketika umurmu sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Nah, ternyata itu adalah hari kematian Aki. Kita sambung dengan harinya, hari Rabu tepat. Maka ketika Aki meninggal, ayahnya abang mengatakan, ingat kamu Bul bahwa dulu di makam, di kuburan, Aki mengatakan beliau akan meninggal hari Rabu. Ternyata betul meninggal beliau hari Rabu. Maka abang katakan lagi padanya, ya kalau ayah lihat lagi surat beliau pada saya, itu 7 tahun sebelumnya lengkap dengan bulan dan tanggal tahunnya. Hal itu abang perlihatkan pada orang tuanya abang, ayahnya abang itu hanya gereng kepala. Luar biasa. Nah, ini berarti proses kematian, sebab kematian jelas itu adalah kehidupan antara makhluk. Berbagai macam cara, sakitkah dia, kecelakaan dia, banyak hal untuk proses kematian tadi. Tapi waktu kematian telah Tuhan tetapkan. Maka abang karena mempelajari hal ini secara detail, maka di zaman Aki pun abang sempat utarakan kepada Aki, 3 bulan sebelum ibunda abang meninggal dunia, abang beritahukan kepada ibundanya abang dan istri, dan banyak yang abang beritahukan sebagai saksi. 3 bulan sebelum ibundanya abang wafat, 9 hari sebelum ibundanya abang wafat, tetap masih abang ingatkan kepada ibundanya abang agar tenang dan siap menerima itu.
Ini pun abang laporkan kepada Aki. Ternyata tepat 9 hari kemudian ibundanya abang meninggal dunia. Ini masih di zaman almarhum Aki. Pernah juga abang anak, ketika anak yang ketujuh lahir. Begitu lahir ke dunia, anak ini sehat, bagus, cantik. Abang sempat beri nama. Namun tiba-tiba abang merasakan bahwa anak ini umurnya tidak lebih daripada 9 hari. Hal ini pun abang utarakan kepada Aki. Abang merasakan bahwa ini hanya perasaan abang yang tidak benar. Ternyata pada usia 5 hari anaknya abang meninggal. Ini sebuah ketetapan. Dan ini masih zaman ada Aki. Banyak sekali hal-hal yang pernah juga abang beritahu kepada para handetolan, sahabat-sahabat, mengenai waktu-waktu kematian ini. Banyak juga para pengayom yang meninggal. Sebelum meninggal abang sudah katakan kepada beliau waktu-waktu beliau meninggal. Bukan ini kehebatan abang, tapi abang mendapatkan sebuah info dan bocoran, karena ini adalah spesialisasi abang. Maka para pengayom yang akan meninggal selalu abang ingatkan, beranikah kamu akan mati? Sudah siapkah kamu akan mati? Waktumu sudah dekat. Siapkan diri untuk kembali kepada Tuhan dengan baik. Ikhlaskan segalanya. Kebanyakan abang selalu bicara begitu pada para pengayom, dan para pengayom dengan gagah berani siap lillahi ta'ala. Bangga, rasa haru, bahagia ketika para pengayom mengatakan hal itu kepada abang. Juga kembali kepada adiknya abang yang baru wafat belum lama ini. Itu pun 10 tahun kejadian itu. 10 tahun abang akan merasakan bahwa adik abang ini akan mendapatkan sebuah permasalahan dan umurnya hanya 49 tahun. Ini adik 10 tahun yang lalu, tahun 2003. Maka untuk menjadi ingatan abang mencarilah nomor handphone tahun kelahiran dia, yaitu tahun kelahiran 64. Abang mencari yang nomor 6664, tapi yang didapatkan hanya 9964. Maka abang beli 2 nomor. Satu lagi adalah mengingatkan abang agar 49 tahun itu abang ingat. Abang cari juga 669, 6649, namun yang didapatkan 9949. Maka yang 9964 nomor tersebut abang pakai. Yang satu lagi abang berikan pada adiknya abang, dia pakai nomor yang belakangnya 9949. Karena pada saat itu abang merasakan bahwa adiknya abang ini akan berakhirlah kehidupannya 6 bulan sebelum usia dia 49, dan maksimal 6 bulan setelah usianya 49 tahun. Maka itulah pengingat abang. Maka abang berikan nomor itu pada dia supaya abang selalu ingat. Maka pada tahun yang lalu ketika adik abang mulai sakit di akhir-akhir tahun dan abang berada di kota Palu, abang merasakan bahwa adiknya abang itu usianya lahir tahun 63, sehingga sudah lewat lah usia 49 dia. Ternyata setelah abang buka arsip, abang cari, dan abang lihat nomor handphone abang, ternyata memang dia lahir tahun 64. Maka ketika abang tahu dia lahir 64, abang sungguh agak kaget. Maka abang katakan kepada kakak, kepada saudara semua, bahwa inilah waktunya adik kita ini tidak akan berpanjang. Dia tidak akan bisa melebihi usianya 6 bulan setelah 49 tahun. Nah, keadaan adik abang sudah mulai sakit. Abang katakan kepada adik, kepada istrinya, kepada kakak. Akhirnya 1 bulan sebelum itu abang temui adiknya abang, yaitu Aidil Fitri. Abang panggil dia Aidil. Kamu sebagai adiknya abang, waktumu sudah hampir tiba. Sudah beranikah engkau dengan mati? Apa kata dia? Lillahi ta'ala. Siap kamu? Siap. Maka saya katakan, jangan pernah kamu takut dengan penyakitmu. Hadapi penyakitmu. Jangan pernah kamu dapat siksa dari penyakitmu. Penyakitmu adalah salah satu penebusan.
nikmati penyakitmu itu, siapkan dirimu kembali kepada Tuhan. 1 bulan sebelum kejadian, maka abang tinggalkan adik abang itu. 1 minggu sebelum adiknya abang wafat, abang kembali ke Jakarta. Abang terus pantau keadaan, karena abang merasakan bahwa 1 minggu ini adiknya abang akan kembali. Tapi di mana H-2, H-1, abang menanyakan semua yang menjaga adik abang dari ketika sakit. Abang tanyakan bagaimana keadaan, bagaimana mentalitas adiknya abang. Ternyata memang almarhum Aidil ini sungguh gagah. Dia siap menghadapi kematiannya. 2 hari sebelumnya pun dia mengatakan dia sudah ada yang mau jemput, dia sudah akan kembali, dan dia ingin cepat kembali pada Tuhan. Dan ini saksinya banyak. Maka ketika sakratul maut datang pun sangat lembut dihadapi, orang pun tidak ada yang tahu. Maka dia meninggal pada jam 4:09 menit, sama seperti nomor handphonenya, 49 di belakang. Dan 49 tadi kalau ditambah menjadi 13, maka dia meninggal tanggal 13 bulan 1 2013. Ini kita berbicara mengenai handphone, tanda-tanda luar biasa kehendak Allah itu. Kepulangan adiknya abang itu, abang sangat bahagia, sangat bangga. Dia pulang dengan gagah, dia siap kembali kepada Allahnya. Luar biasa. Nah, inilah sebuah ketetapan Allah. Maka apa yang bisa abang doakan buat adiknya abang? Akankah dipanjangkan umurnya? Karena abang sudah tahu waktunya akan datang. Pantaskah abang meminta panjang umur? Nah, ini pun banyak orang yang abang temui sakit, ya, yang abang temui dan abang beritahukan waktu-waktu kematian dia. Tapi demi Allah itu bukan pengetahuan abang. Hanya si sang kuasa Allah memberikan info, memberikan bocoran pada abang agar orang itu bersiap diri dan siap kembali pada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini dari sekian banyak yang abang bicarakan kepada umat-umat tadi, tidak pernah ada yang meleset. Maka dipastikan tidak ada sebuah penyakit apapun yang membuat orang mati kecuali kontraknya habis. Sebab kematiannya adalah penyakit, tapi penyakit tidak mampu mematikan orang kecuali hak dan hidupnya habis atau kontraknya habis. Jadi kalian tidak perlu takut dengan sakit. Hadapi sakit dengan baik, nikmati sakit itu, karena sakit itu adalah rahmat juga Tuhan. Ada rahmat Tuhan di situ, ada rencana Tuhan di situ buat kalian yang sakit. Jangan pernah takut, hadapi sakit dengan baik. Secara lahiriah obati, berusaha obati dengan baik, jaga jasad kalian dengan baik. Tapi kematian jangan pernah ditakuti. Kalian takut dengan mati, mati itu akan datang. Kalian berani dengan mati, mati itu akan datang. Maka beranilah dengan mati, toh tidak akan mengurangi kematianmu juga. Berani karena apa? Karena kita sadar kita harus mati. Inilah sekilas cerita mengenai kematian. Dari pengalaman yang abang rasakan, abang mencoba ingin merubahkan takdir kematian orang. Abang namanya manusia ingin berusaha. Mungkin apa yang abang tahu ini keliru, maka abang coba berbuat. Satu saat abang mengetahui, merasakan bahwa si A ini 3 bulan kemudian akan mati yang mengenaskan. Ini adalah seorang kampung, orang Bogor dia. Maka abang ingat sekali itu adalah hari bulan puasa, bulan Ramadan. Maka abang beritahukan kepada saksi abang bahwa orang ini akan mati 3 bulan lagi dalam keadaan mengenaskan. Maka secara manusia abang mencoba berusaha. Abang panggil orang itu, abang tanyakan kehidupan dia dengan baik. Lantas abang katakan begini, bagaimana kalau kamu ikut saya ke Jakarta? Berapa biaya hidupmu 1 bulan sekeluarga? Saya berikan setiap bulannya supaya kamu bisa menafkahkan keluargamu. Kamu kerja sama saya di Jakarta 3 bulan, tapi dengan syarat kamu tidak boleh keluar tempat saya selama 3 bulan. Dan nafkah untuk keluargamu saya berikan.
Kalau keluargamu ingin melihat kamu, silakan keluargamu datang, atau saya jemput nanti untuk melihat kamu di Kembangan ini. Kalau kamu mau, saya kasih waktu untuk 1 minggu berpikir. Dan ini ongkos, kalau kamu mau, ongkos untuk kamu ke Jakarta. Kamu kan sudah tahu. Demikianlah cerita abang pada dia. Maka dia bilang, baik bang, saya akan pertimbangkan dulu, saya akan konsultasi kepada keluarga, baik. Dan abang berikan ongkos untuk dia, dan abang tinggalkanlah dia. Berjalanlah waktu, 1 minggu kemudian tidak pernah datang ke Kembangan. 2 minggu, 3 minggu, tidak datang juga dia. Pada hari itu, ketika abang bicara, abang sudah tetapkan dan sudah abang saksikan, sudah abang katakan kepada saksi mengenai 3 bulan lagi waktu dia. Berlalulah waktu, tiba-tiba abang mendengar kabar ketika dia sedang berburu dengan kawan-kawannya, dia tertembak dan wafatlah dia. Tidak ada yang tahu dia di mana, karena dia tertembak oleh peluru kawannya sendiri, yang kawan sendiri tidak tahu dia ada di mana. Akhirnya dalam 1 hari mencari, ditemukanlah dia telah wafat tertembak oleh peluru kawannya sendiri. Inilah mengenaskan kematian tadi. Laporlah orang ke abang, dan abang hitung memang 3 bulan kemudian dia wafat. Nah, ini abang sudah berusaha untuk mengalihkan matinya supaya tidak mengenaskan, biarlah dia mati di Kembangan ini dengan baik. Ternyata Tuhan berkehendak lain, dan Tuhan tetap dalam ketetapannya. Ini satu contoh. Ada berikutnya, masih di orang Bogor, seorang anak muda. Ketika abang melihat dia, tiba-tiba abang merasakan bahwa anak ini akan mendapat kecelakaan, patah 3 di badan dia. Orang baru abang kenal anak muda ini. Maka akhirnya abang panggil anak muda itu, ternyata dia seorang pengangguran. Abang tanya, maukah ikut abang ke Kembangan, ke Jakarta? Mau. Oke, kamu kerja sama saya. Abang izin sama orang tuanya gembira menyambut tawaran abang tadi. Maka abang beritahu pada dia, selama kamu di Kembangan, tidak boleh keluar halaman Kembangan kecuali izinnya abang. Mau beli rokok pun tidak boleh. Kenapa? Karena abang sudah merasakan tanda-tanda dia, anak ini akan mengalami kecelakaan yang fatal. Paling lama 1 bulan lagi. Maka abang jagalah dia di Kembangan ini. Hiduplah di Kembangan dengan baik. Tiba-tiba H-1, datanglah rombongan dari kampungnya di Bogor itu, datang ke Kembangan silaturahmi sekaligus menengok anak ini. Bertemulah mereka H-2, bukan H-1. Bertemu anak ini, tiba-tiba tanpa sepengetahuan abang, anak ini pulang ikut rombongan dari orang-orang kampungnya. Maka ketika H-1, abang cari anak ini di mana. Ternyata tidak ada yang melihat anak ini. Dan satu orang mengatakan, bang, rupanya tadi malam mereka pulang ikut rombongan orang kampungnya. Abang hanya dapat mengelus dada. Astagfirullahaladzim. Hanya istighfar yang dapat abang sampaikan. Abang sangat khawatir dengan kehidupan anak ini karena H-1. Nah, untuk abang hubungi per telepon, tempo hari belum ada telepon, sulit masih berkomunikasi. Sudahlah, abang serahkan semua kepada Allah. Besok abang mendengar kabar dia naik motor dan ditabrak truk, dia badannya patah 3. Apa yang abang rasakan 1 bulan sebelumnya terjadi. Abang secara manusianya berusaha merubahkan nasib dia, jangan sampai dia menjadi korban seperti itu. Namun kehendak Allah adalah tetap tidak mampu kita merubahkan dia. Ini 2 cerita yang abang sampaikan. Kalau abang sampaikan cerita yang abang alami, ratusan cerita yang seperti ini. Dan ini abang laksanakan sendiri, rasakan sendiri, dan saksinya cukup banyak. Sehingga kita tidak mampu merubahkan takdir seseorang. Kita yang mempersiapkan wadah, kita yang mempersiapkan mentalitas orang tersebut menghadapi takdirnya. Siap menghadapi takdirnya dalam bentuk apapun,
Maka kuncinya hanya satu, menyadari siapa Tuhan ini, siapa dirinya, dan selalu mensyukuri di atas apapun yang dirobahkan Tuhan dari yang sekecil-kecilnya. Demikian pula kalau kita kembali kepada hak-hak seorang lurah atau kepala desa, seorang camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, melalui pemilihan umum, pemilihan pilkada, pemilihan daerah, dengan segala kampanye dan segala macam, sebetulnya Tuhan telah menentukan jauh hari siapa yang akan menjadi gubernur DKI, siapa akan menjadi gubernur di daerah tertentu, bupati, wali kota, dan siapa yang menjadi presiden Republik Indonesia. Sudah Tuhan tentukan dari jauh hari. Nah, kalau kalian mengenal zat kuasa Tuhan yang di dalam diri, bisa merasakan bagaimana zat kuasa Tuhan di dalam diri, dan bisa berkomunikasi dengan dia, dan dia mau membocorkan, memberikan info kepada dirimu akan kehidupan duniawi ini, luar biasa. Luar biasa, dan tidak pernah ada yang salah. Ketetapan dia, info yang abang terima dari si ruh ini, dari si zat Allah ini, luar biasa, dan tidak pernah ada yang keliru. Semua sudah Tuhan tetapkan. Hanya seolah-olah prosesnya kita seorang manusia bertempur, berjuang, berusaha, berkarya. Namun Tuhan telah mempunyai rencana dan kepastian yang luar biasa. Bagaimana abang tidak akan tunduk kepada Tuhan ini, karena bukti yang abang rasakan sudah terlalu banyak. Ini cerita abang hanya mengajak kepada kalian semua, saudara-saudaraku dan anak-anakku, untuk meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Sengaja cerita ini abang utarakan supaya kalian mempunyai pembanding. Jangan pernah takut. Berkaryalah, berusahalah, berjuanglah dalam hidup ini dengan tegar, dengan semangat, dan dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan. Insya Allah kalian mendapatkan kemenangan di dalam hidup ini, lahir maupun batin. Sekian saudara-saudaraku dan anak-anakku, insya Allah akan abang sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Generasi. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe ya, ditunggu dulu, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.